Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Aryan Ngapa. Oke guys, pada kesempatan video kali ini channel YouTube Aryan Ngapak akan melanjutkan pembahasan soal terkait bocoran soal SKB CPNS formasi perencana. Ini adalah video yang ketiga guys. Jadi bagi kalian yang baru nonton video ini, kalian perlu melihat video saya bagian 1 dan bagian 2 terkait pembahasan FR atau bocoran soal SKB CPNS formasi perencana. Oke guys, mohon maaf ini agak jauh jaraknya ya guys, agak lama dengan part 1 dan video part 2 karena memang kesibukan saya sendiri. Oke guys, saya ucapkan terima kasih pada kalian semua yang sudah memberikan subscribe, like, dan menonton YouTube saya. Saya merasa sangat bangga dan senang sekali. Terima kasih atas atensinya dan partisipasinya guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan bocoran soal SKB CPNS formasi perencana. Kemarin kita sudah sampai soal nomor 55. Nah, sekarang kita akan menambah 40 soal lagi, guys. Oh iya, guys. Kemarin di kolom komentar ini banyak pertanyaan. Kira-kira perencanaan program anggaran, perencanaan evaluasi dan pelaporan, perencanaan UMKM ini masuk rumpun manajemen enggak? Basisnya ke JFT mana? Ke perencanaan enggak? Jadi guys, saya informasikan guys. Jadi kayak gini. Formasi perencana nanti guys akan jadi JFT semua. Jadi kalau misalkan kita mengacu pada Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen, di situ dijelaskan bahwa pejabat pimpinan tinggi yaitu eselon 3 dan 4 serta pejabat administrator yaitu pejabat staf ya guys, JFU dalam artian jabatan fungsional umum, dalam ini jabatan pelaksana seperti kalian ini nanti akan dialihkan ke dalam jabatan JFT guys, jabatan fungsional tertentu. Nah, bagi kalian yang sekarang mendaftar jabatan pelaksana yang depannya formasinya menggunakan kata perencanaan, nanti setahun setelah diangkat kalian pasti akan diangkat ke dalam jabatan fungsional perencana. Iya guys, karena kenapa sekarang namanya kok beda-beda? Ada perencanaan strategis, perencanaan program dan kegiatan, perencanaan evaluasi dan pelaporan. Iya, karena secara aturan JFT ya guys, jabatan fungsional itu bisa diangkat setelah 1 tahun menjabat PNS. Nah, sebelum menjabat PNS selama setahun, kalian akan masuk ke dalam jabatan fungsional umum atau jabatan fungsional pelaksana. Memang aturannya seperti itu. Nah, nanti ketika kalian sudah masuk usia 1 tahun PNS, baru kalian akan diangkat menjadi jabatan fungsional perencana guys. Jadi entah itu perencanaan UMKM, perencanaan strategis, perencanaan evaluasi dan pelaporan dan lain-lainnya, itu tetap formasinya adalah jabatan fungsional perencana pertama guys. Cuma karena jabatannya masih pelaksana, maka namanya tidak boleh namanya jabatan fungsional perencana pertama, tetapi namanya pakai jabatan pelaksana. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan soal ya guys. Ini adalah soal-soal pamungkas ya guys. Jadi kemarin saya kan sudah memberikan deskripsi di video part 1 dan part 2.
Nah, kebetulan ada yang belum kebahas ya guys. Mari kita bahas satu persatu bersama-sama. Kebetulan kita masih sama-sama belajar guys. Jadi mohon dikoreksi apabila saya ada yang salah ya guys. Dalam kolom komentar juga boleh. Oke, kita lanjut ke nomor 1. Gejolak ekonomi global karena pandemi COVID-19 telah menyebabkan penerimaan negara mengalami defisit. Kita besarkan ya guys. Dan belanja negara meningkat drastis. Kebijakan apa yang perlu pemerintah lakukan untuk menekan defisit anggaran? Apa kebijakannya guys? Karena pandemi ini jadi mengalami defisit penerimaan negara. Apa yang dilakukan? Tapi ada kata kecuali. A. Meningkatkan penerimaan pajak. B. Mengurangi subsidi. C. Pengurangan pengeluaran rutin. D. Menerbitkan surat utang negara. E. Menaikkan belanja pemerintah. Jadi guys, ini jawabannya adalah E. Menaikkan belanja pemerintah karena ada kata kecuali. Kita masuk ke dalam pembahasan. Dalam keadaan defisit, bisa diatasi dengan melakukan berbagai usaha, baik dalam sisi penerimaan maupun dalam sisi pengeluaran. Nah, meninjau dari sisi penerimaan, ini apabila terjadi defisit, maka yang dilakukan adalah meningkatkan penerimaan pajak, kemudian melakukan pinjaman dari bank, kemudian meminjam dari luar negeri, kemudian menerbitkan obligasi, kemudian meninjau dari sisi pengeluaran, yaitu mengutamakan pengeluaran yang prioritas ya guys, karena masih defisit tentunya mengutamakan pengeluaran yang prioritas, kemudian mengurangi subsidi dan memotong biaya program tertentu yang kurang efektif, kemudian pengurangan pengeluaran rutin. Jadi itu guys. Jadi jawabannya yang benar adalah E. Menaikkan belanja pemerintah. Oke guys, bagi kalian yang mau dengan soal ini, nanti akan saya kirim ke email kalian. Kalian komen aja dan tulis alamat email kalian di komentar. Nanti akan saya balas dan saya kirim ke alamat email kalian. Biar kita sama-sama enak ya guys. Oke guys, lanjut. Soal nomor 2. Dewasa ini terdapat fenomena yang cukup aneh, di mana daerah dataran tinggi pegunungan guys, seperti Bandung, Malang, Dieng, Jayawijaya, yang sebelumnya tidak pernah mengalami kejadian bencana banjir. Fenomena tersebut disebabkan karena sekarang kok mengalami banjir akhir-akhir ini. Kenapa? A. Intensitas curah hujan tinggi di dataran tinggi. B. Pendangkalan akibat sungai banyak sampah. C. Perusakan lahan. D. Penebangan hutan. E. Kerusakan das. Jadi faktor utama yang menyebabkan dataran tinggi ini mengalami banjir guys, ini adalah kerusakan das ya guys. Jadi kalau das rusak, itu air tidak bisa mengalir ke bawah, sehingga maka akan tersendat dan banjirnya akan di pegunungan. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Kerusakan das tidak bisa mengalirkan air ke dataran rendah dengan sempurna, sehingga terhambat, airnya tertahan dan menyebabkan banjir di dataran tinggi. Mudeng ya guys. Lanjut ya guys. Nomor 3. Pada tahun 2020 tercatat sudah 3 kali banjir terjadi di Jakarta. Masalah utama yang menyebabkan Jakarta selalu banjir tiap tahun adalah A. Penurunan permukaan tanah. B. Saluran pembuangan tersumbat. C. Kurangnya kawasan resapan air. D. Kebiasaan buang sampah sembarangan. E. Kendala normalisasi sungai. Jadi guys, ini jawaban
benar semua. Yang menyebabkan banjir Jakarta ini dari A sampai E ini benar semua. Tetapi faktor utama yang menyebabkan banjir di Jakarta tiap tahun ini adalah kurangnya kawasan resapan air. Jadi guys, di Jakarta ini kan banyak pembangunan gedung-gedung ya guys, tanpa dalam artian kurang memperhatikan RTH, ruang hijau. Nah, dampaknya area resapan ini banyak berubah menjadi beton-beton guys, sehingga ketika hujan air tidak dapat diserap oleh tanah. Dampaknya banjir lah guys tiap tahun. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Kawasan megapolitan Jakarta telah mengalami alih fungsi lahan dalam batas di luar kewajaran, sehingga menyebabkan kurangnya resapan air pada akhirnya menyebabkan banjir di musim hujan. Idealnya, dalam pelaksanaan pembangunan di Jakarta dan sekitarnya harus mengikuti Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang tata ruang kawasan perkotaan Jabodetabek Puncur. Jabodetabek Puncur ini Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, kemudian Puncak guys. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Banyak pengembang yang membangun tempat wisata dan permukiman di dalam hutan, sehingga menyebabkan alih fungsi lahan. Dampak utama dari alih fungsi hutan adalah, jadi guys, sekarang kan banyak pembangunan pariwisata, kemudian permukiman yang dilakukan oleh pengembang di tengah hutan ya guys. Nah, dampaknya apa kalau membangun itu? A. Pemanasan global atau global warming, istilah kerennya. B. Rendahnya kualitas oksigen. C. Banjir. D. Kekeringan. E. Longsor. Jawabannya adalah yang mana guys? Yang A. Kenapa A? Ya, dengan adanya pembangunan di kawasan hutan, yaitu pembangunan wisata dan permukiman, akan menyebabkan dampak pemanasan global. Dan pemanasan global ini akan menyebabkan banjir, kekeringan, tanah longsor. Oke guys, paham ya guys? Bisa lanjut ke soal nomor 5 biar lebih cepat guys. Kan kalian mau tes ya guys. Kalau kalian mengikuti saya, bocoran soal dari saya, kemungkinan besar kalian nilainya akan di atas 300 skornya guys. Pasti itu guys. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan faktor penyebab pendangkalan atau sedimentasi sungai adalah: A. Erosi pada tepi sungai. B. Alih fungsi lahan pada kawasan hulu. C. Pembuangan sampah di sungai. D. Tata kelola sungai. E. Penyempitan sungai. Jawabannya adalah tata kelola sungai. Kenapa jawabannya ini? Pembahasan. Faktor yang menyebabkan pendangkalan sungai adalah erosi, alih fungsi lahan, pembuangan sampah di sungai, dan penyempitan sungai. Laju pengendapan sedimentasi yang besar akan menyebabkan percepatan proses pendangkalan. Pengendapan di dasar sungai maupun di bagian tepi sungai membuat daya tampung sungai menurun dan menyebabkan banjir guys. Jadi jawabannya adalah tata kelola sungai, karena pertanyaannya tadi yang bukan ya guys. Oke, silahkan dipahami guys. Apa kita bisa lanjut? Bisa ya guys. Kita lanjut ke soal nomor berapa ya? 6. Soal nomor 6. Di bawah ini adalah salah satu fungsi waduk dari segi ekonomi adalah, waduk fungsinya apa guys? A. Mengendalikan banjir. B. Menyediakan air bersih bagi penduduk. C. Sebagai objek wisata.
D. Sumber irigasi, E. Mengalirkan air ke PLTA. Ingat guys, dari segi ekonomi, waduk fungsinya adalah untuk sumber irigasi. Nggak percaya? Lihat pembahasan. Waduk dari segi ekonomi adalah untuk sumber irigasi. Waduk ini dimanfaatkan airnya oleh warga untuk mengairi persawahan, menanam sayuran seperti bawang, jagung, tumbuhan lainnya, padi, dan lain-lain ya guys, sehingga kalian bisa makan. Oke, lanjut ya guys ke soal nomor 7. Sebuah perusahaan yang berada pada pasar persaingan sempurna mempunyai sifat, ini yang ditanyakan, pasar persaingan sempurna. Jadi guys, kalian ini harus mempelajari jenis-jenis pasar dalam ilmu ekonomi seperti oligopoli, monopoli, monoksoni, persaingan sempurna, dan lain-lain. Oke, kita ke option. A. Permintaan yang elastis dan memiliki substitusi produk yang banyak. B. Sebagai penentu harga atau price setter. C. Bentuk kurva permintaan horizontal. D. Bentuk kurva permintaan vertikal. E. Barang bersifat homogen. Jadi jawabannya adalah D guys, yang namanya bentuk persaingan sempurna itu mempunyai sifat. Kita lihat di pembahasan ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Terdapat banyak penjual dan pembeli guys. Kemudian pembeli dan penjual sebagai price taker. Benar ya guys, yang B. Kemudian barang bersifat homogen, benar guys. Bentuk kurva horizontal guys. Nah, sedangkan yang di sini adalah bentuk kurva vertikal. Nah, ini salah guys. Jadi kecuali ya guys, di sini ada kecuali. Oke, jadi jawabannya nomor 7 adalah D. Kita lanjut ke soal yang ke-8. Masih seputar jenis pasar guys secara ekonomi. Berikut penyebab terjadinya pasar monopoli, yaitu A. Mendapat hak istimewa dari pemerintah. B. Penguasaan bahan mentah. C. Adanya lisensi pemberian izin kepada perusahaan tertentu yang ditunjuk. D. Memiliki modal yang besar. E. Memiliki keahlian yang diperlukan. Pasar monopoli loh guys. Pembahasan. Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh penawaran. Dampaknya tidak ada pihak lain yang menyaingi, tidak ada saingan guys. Contohnya apa? PLN. Listrik semuanya ke PLN, nggak ada perusahaan listrik lain ya guys. Itu bentuk monopoli. Nah, penyebabnya apa terjadi monopoli? Yang pertama, karena mendapat hak istimewa dari pemerintah. Adanya lisensi atau pemberian izin suatu perusahaan tertentu yang ditunjuk. Kemudian, nomor 3, penguasaan bahan mentah. Yang keempat, memiliki modal yang besar guys. Yang kelima, memiliki prestasi dan keahlian yang tidak dimiliki orang lain. Ini ada catatan guys. Pelajari jenis-jenis pasar dalam ekonomi, di antaranya oligopoli, monopoli, persaingan sempurna, dan monopolistik. Karena ini memang benar-benar keluar guys. Kalian pelajari ya guys. Jangan lupa. Oke guys, jadi jawabannya adalah E. Memiliki keahlian yang diperlukan. Karena pasar persaingan, pasar monopoli ini memiliki prestasi kerja dan keahlian yang tidak dimiliki orang lain, sedangkan di sini opsinya memiliki keahlian yang diperlukan. Salah. Oke guys, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Ini terkait jalan guys soalnya. Jadi kalian ini harus hafal macam-macam jalan ya guys. Ada jalan arteri, jalan kolektor, lokal, dan lingkungan. Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Pembangunan pasar idealnya pada jalan. Jadi kalau membangun pasar itu bagusnya di mana? A. Jalan arteri. B. Jalan kolektor. C. Jalan lokal. D. Jalan lingkungan. E.
tempat-tempat strategis. Jawabannya adalah jalan apa, guys? Kita lihat di pengertian jalan-jalan. Jawabannya adalah jalan lokal, guys. Jadi pasar ini harus dibangun di jalan lokal. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jadi kalau ke pasar kan jalan harusnya tidak dibatasi dan tidak di jalan yang besar, guys. Misalkan di Pantura ada pasar, tentunya akan membuat kemacetan sehingga tidak di jalan arteri. Oke, guys, jadi pasar idealnya pada jalan lokal, guys, dibangunnya. Kalian bisa baca nih jenis jalannya, guys. Kalian pelajari dulu, silahkan. Oke, guys, kita lanjut ke soal nomor 10. Pembangunan rumah sakit idealnya pada jalan apa? Tadi kan pembangunan pasar. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah pembangunan rumah sakit. Bagusnya di jenis jalan apa, guys? A. Jalan arteri, B. Jalan kolektor, C. Jalan lokal, D. Jalan lingkungan, E. Tempat-tempat strategis. Jawabannya adalah B, guys, jalan kolektor. Kita lihat, jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan mengumpul atau membagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, percepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, ya, guys, karena rumah sakit dibatasi. Jadi jawabannya adalah jalan kolektor. Oke, guys, kita lanjut ke soal nomor 11, masih seputar jalan. Pembangunan SPBU idealnya pada jalan A. Jalan arteri, B. Jalan kolektor, C. Jalan lokal, D. Jalan lingkungan, E. Tempat-tempat strategis. Jawabannya adalah jalan arteri, guys. Kenapa jalan arteri? Jalan arteri ini adalah jalan nasional, guys, yang besar. Jadi di situ banyak melintas truk, bis, dan lain-lainnya, ya, guys, ramai. Nah, contohnya seperti Pantura. Sehingga pembangunan SPBU ini cocoknya pada jalan arteri biar usahanya lancar, nggak bangkrut, guys. Oke, guys, jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jadi, guys, kalau misalkan di jalan arteri ini tidak boleh adanya jalan bercabang yang banyak, guys, karena kecepatan kendaraan ini tinggi-tinggi. Jadi takutnya nanti tabrakan, sehingga dibuatlah cabang-cabang di dalam sehingga keluarnya nanti pas di Pantura cuma satu cabang doang. Oke, lanjut ke soal nomor 12. Dampak. Nah, sekarang udah beda nih, guys, bukan jalan lagi, terkait dengan perpindahan penduduk. Nomor 12. Dampak urbanisasi menyebabkan munculnya permukiman kumuh di perkotaan, salah satunya di pinggiran bantaran sungai. Faktor utama yang menyebabkan masyarakat memilih tinggal dan membangun rumah di bantaran sungai adalah tidak ada wilayah untuk bermukim, B. Lemahnya pemerintah menyiapkan permukiman, C. Pemerintah tidak tegas, D. Belum tertatanya bantaran sungai, E. Warga tidak mau bermukim di tempat yang disiapkan. Menurut saya, guys, jawabannya ini lemahnya pemerintah menyiapkan permukiman, sehingga orang-orang yang melakukan urbanisasi ke kota ini akan menempati ruang-ruang kota sebisanya, walaupun di pinggir sungai, di bawah kolong jembatan, mereka tetap akan membangun permukiman. Yang penting dekat dengan perkotaan. Jadi jawabannya adalah B. Kalau saya salah, mohon dikoreksi, ya, guys, karena kita masih sama-sama belajar. Oke, soal nomor 13. Pedagang kaki lima atau PKL menurut peraturan gubernur
nomor 10 tahun 2015 tentang penataan dan pemberdayaan PKL adalah pelaku kegiatan usaha jasa perdagangan yang tergolong mikro, yang menempati fasilitas umum baik milik pemerintah maupun milik perseorangan yang telah mendapatkan izin. Berkat pergub tersebut, nama PKL yang sebelumnya berkonotasi negatif kini mendapatkan tempat khusus sebagai penunjang perekonomian kota. Pertanyaannya, bila dilihat dari segi tata ruang kota, PKL selama ini berkonotasi negatif, yaitu identik dengan A. Menurunkan kualitas tata ruang kota, B. Biang kemacetan, C. Simbol ketidakteraturan kota atau semrawut, D. Memanfaatkan ruang yang bukan peruntukannya, C. Mengganggu pejalan kaki. Jadi di sini pertanyaannya adalah kecuali ya guys, karena option A sampai D ini benar, PKL akan A sampai D benar. Jadi jawabannya yang salah adalah yang E. Kita masuk ke pembahasan. PKL sebelumnya dikeluarkan Peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2015, Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang penataan dan pemberdayaan PKL diartikan sebagai menurunkan kualitas tata ruang kota. Ya guys, PKL ini kan jadi wajah kota kurang bagus ya kalau menurut pengertian tata ruang. Kemudian biang kemacetan. Ketiga, simbol ketidakteraturan ruang kota. Keempat, memanfaatkan ruang yang bukan peruntukannya. Jadi jawabannya adalah E guys, nomor 13 jawabannya E. Oke guys, bisa lanjut ya ke soal nomor 14. Kita besarkan dulu. Ketika terjadi tata ruang yang semrawut, maka langkah yang diambil pemerintah adalah menyusun RT/RW, B. menyusun RTDR, rencana tata ruang detail, C. rencana zonasi, D. RT/RT, E. rencana detail. Jawabannya adalah rencana zonasi. Pembahasan. Zonasi lahan merupakan suatu pengelolaan di suatu wilayah dengan pembagian wilayah ke dalam zona-zona peruntukan lahan. Jangan lupa guys, kalian harus pelajari tata ruang dan permasalahannya guys, karena banyak yang keluar. Jadi guys, kenapa pemerintah itu wajib menyusun rencana zonasi? Jadi wilayah itu harus dibagi ke dalam zona-zona tertentu. Misalkan zona hijau, kemudian zona industri, kemudian zona permukiman. Jadi misalkan guys, ada sebuah zona hijau digunakan untuk permukiman, itu kan sudah melanggar ya guys, tidak sesuai dengan rencana zonasi. Jadi rencana zonasi ini dibuat oleh pemerintah agar tidak terjadi kesemrawutan dalam tatanan kota. Jadi kalau misalkan ada industri, ya dalam satu wilayah itu industri semuanya guys, kawasan industri, tidak ada yang namanya sawah di tengahnya. Jadi biar tertata wilayahnya guys. Paham ya guys? Ini sangat perlu dipelajari guys, pasti keluar 100.000%. Oke guys, lanjut guys, masuk ke soal nomor 15. Kalian cermati benar-benar ya guys soalnya. Oke guys, kita lanjut ke soal nomor 15. Petugas sensus mendatangi setiap rumah untuk menanyakan tentang jumlah kepala keluarga, mata pencaharian, agama, pendidikan, dan lain-lain. Dilihat dari cara memperolehnya, data tersebut adalah A. Data primer, B. Kualitatif, C. Eksternal, D. Kuantitatif, E. Sekunder. Jadi data itu ada dua. Kalau misalkan dari cara perolehannya, yang pertama adalah data primer dan sekunder. Bedanya apa guys antara data primer dan sekunder?
Kalau data primer diperoleh oleh peneliti itu langsung ke sumber informasi, guys. Kalau misalnya data sekunder itu bisa melalui pihak kedua ketiga, misalkan melalui studi literatur atau kepada orang yang terdekat gitu guys, atau lingkungan sekitarnya. Oke guys, kita lihat ke pembahasan. Pengumpulan data primer karena mendatangi sumber data, maka disebut dengan data primer guys. Ingat, kalian pelajari metode pengumpulan data ya guys dalam penelitian. Jangan lupa loh, katanya kalian mau lulus. Pelajari ya. Oke, lanjut guys. Maaf ya, saya sedikit ngapak ya karena saya lebih enak untuk ngapak guys, mencerminkan diri saya gitu. Hehehe. Kalian nikmatin aja ya guys bahas soalnya. Oke guys, kita lanjut ke soal nomor 16. Ketika masa jabatan presiden sudah selesai, maka sebelum menanggalkan jabatannya, seorang presiden harus menyampaikan apa guys di hadapan sidang MPR? H. Program-program pembangunan nasional. B. Capaian pembangunan nasional. C. Capaian kinerja KL. D. Asumsi makro. E. Program pembangunan nasional yang belum tercapai. Pembahasan. Karena asumsi makroekonomi disampaikan Presiden pada MPR dalam sidang paripurna dalam pidato penyampaian RUU APBN tahun selanjutnya. Jadi guys, ketika Presiden telah selesai, maka dia ini harus menyampaikan program-program pembangunan nasional yang sudah dia laksanakan. Kemudian setelah ada programnya, sejauh mana capaian kinerjanya guys, kinerja pembangunan nasional. Habis itu dirinci ke dalam capaian kinerja KL. Nah, setelah itu juga dia harus wajib memberikan laporan terkait program pembangunan nasional yang belum tercapai. Yang belum tercapai apa guys program pembangunannya, sehingga pada presiden yang akan menjabat selanjutnya nanti akan diteruskan. Jangan sampai antara program presiden yang lama dengan program presiden yang baru menjabat ini tidak ada korelasi atau keterusan guys. Jadi tidak boleh terputus, harus nyambung ya guys, biar pembangunan nasional ini cepat tercapai tujuannya. Oke guys, lanjut ke soal nomor 17. Dalam menentukan data atau informasi menjadi isu strategis, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut, kecuali. Jadi dalam menentukan isu strategis itu gimana guys? Ini ada kecuali. A. Memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. B. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. C. Kurang luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat. D. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah. E. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Kita masuk ke dalam pembahasan. Dalam menyusun rencana pembangunan, baik RPJP, RPJMN, Renstra, harus diawali dengan menentukan sebuah isu strategis yang nanti akan diturunkan ke dalam visi dan misi. Dalam menentukan data atau informasi menjadi isu strategis, sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria apa? Yang pertama ini memiliki pengaruh yang besar atau signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Yang kedua, merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah. Yang ketiga, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat. Yang keempat, memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Yang kelima, prioritas janji politik yang perlu diwujudkan. Oke guys, jadi jawabannya nomor 17 adalah C.
kurang luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat. Maaf ya guys, komputer saya ini banyak iklan guys. Maklum, pendapatan dari iklan kan oke. Lanjut ya guys, kita lanjut ke soal nomor 18. Masih semangat ya guys untuk ngikutin pembelajaran ini. Ingat loh, katanya kalian mau lolos. Jangan ngantuk ya. Selalu semangat guys. Bila perlu kalian minum vitamin. Oke guys, kita lanjut ke soal 18. Setiap tahun kementerian atau lembaga negara wajib menyusun dokumen rencana pembangunan yang berupa rencana kerja. Dalam menyusun dokumen rencana kerja, maka KL harus mengacu pada apa guys? Jadi tiap tahun kementerian lembaga ini wajib menyusun yang namanya rencana kerja guys. Kalau di daerah namanya rencana kerja tahunan atau RKT. Nah, dalam penyusunan rencana kerja, dia harus mengacu apa guys? Di atasnya rencana kerja itu ada yang namanya RKP, rencana kerja pemerintah. Jadi dalam menyusun rencana kerja, KL dan daerah ini harus mengacu ke dalam RKP. Nah, di atas RKP itu ada RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah. Kemudian di atasnya harus RPJP, ada RPJP. Jadi susunannya adalah ketika menyusun dokumen jangka panjang namanya RPJP. Kemudian di bawahnya disusunlah rencana pembangunan jangka menengah yang usianya 5 tahun sekali. Harus tiap tahun 5 tahun sekali ganti. Kalau RPJP 20 tahun sekali. Nah, ini kan RPJP dan RPJMN sifatnya nasional guys. Nah, setiap KL ini wajib menyusun Renstra guys 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMN. Jadi di bawah RPJMN itu ada Renstra yang disusun oleh KL. Nah, di bawah RPJMN guys, kalau Renstra ini kan KL. Nah, yang nasional di bawah RPJMN ini ada namanya RKP, rencana kerja pemerintah yang disusun pemerintah, dalam hal ini Bappenas, setiap tahun guys. Nah, makanya kementerian lembaga sama seperti tadi, ketika 5 tahun kan ada RPJMN. Nah, kementerian lembaga suruh nyusun Renstra. Nah, karena pemerintah punya RKP, maka kementerian lembaga harus menyusun rencana kerja. Nah, itu harus mengacu kepada RKP atau penjabaran dari RKP. Oke, mudeng ya guys. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Lanjut ke soal nomor 19. Ini topiknya sudah beda guys. Ini terkait dengan bencana banjir. Jadi dalam sistem perencanaan yang kalian pelajari itu salah satunya materi mitigasi bencana. Nah, nanti akan keluar di soal tes guys. Kalian pelajari terkait mitigasi bencana guys, terutama masalah-masalah terkait bencana. Nomor 19. Berikut ini yang merupakan penyebab banjir adalah sampah yang menyumbat saluran drainase, kapasitas pompa banjir lebih kecil dibandingkan banjir yang datang, C. Kapasitas saluran dan sungai tidak lagi mendapat tampungan air banjir, D. Limpasan membludak akibat beton dan aspal sehingga air tidak dapat meresap, E. Air tanah penuh sehingga air tidak dapat lagi meresap ke dalam. Jadi jawabannya adalah E. Guys, jawabannya nomor 19. Kita lanjut ke soal nomor 20. Pada zaman Orde Baru ketika APBN masih menganut sistem anggaran berimbang, dikenal namanya tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah berasal dari A. Selisih antara penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. B. Selisih antara penerimaan pajak dikurangi pengeluaran rutin. C. Selisih antara penerimaan non-pajak dikurangi pengeluaran rutin. D. Selisih antara penerimaan luar negeri ditambah hutang dikurangi pengeluaran rutin. E. Selisih antara penerimaan dalam negeri
dikurangi dengan penerimaan luar negeri serta pengeluaran rutin? Jawabannya menurut saya A, guys. Selisih antara penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Jadi guys, yang namanya tabungan pemerintah ini kan ketika terdapat penerimaan negara dan kemudian ada juga namanya pengeluaran negara, itu dikurangi ya guys, maka nanti sisanya berupa tabungan pemerintah. Tapi karena sekarang sistemnya anggaran kita sudah menganut sistem anggaran defisit, sehingga tabungan pemerintah ini sudah tidak bisa ada lagi. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan. Tabungan pemerintah ini adalah selisih antara penerimaan dalam negeri, yaitu pajak dan non pajak, dikurangi dengan pengeluaran rutin. Bener ya guys, tadi jawabannya yang A. Konsepnya gimana guys? Jadi konsepnya gini. Apabila posisi tabungan pemerintah positif, itu berarti pengeluaran rutin pemerintah sepenuhnya telah dapat dibiayai dari penerimaan dalam negeri dan masih memberikan sisa sebagai tabungan pemerintah. Tabungan pemerintah ini merupakan sumber dana internal pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Tabungan pemerintah ini diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan tujuan apa guys? Jadi pemerintah punya tabungan itu gunanya agar menghilangkan ketergantungan terhadap utang luar negeri sebagai sumber pembangunan. Kalau sekarang ini kan justru uang luar negeri yang sebagai sumber pembiayaan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur. Oke guys, kita lanjut ke soal yang nomor 21. Ketika kita akan menyusun rencana pembangunan, baik RPJMN atau RPJMD, maka harus diawali dengan menentukan isu strategis. Isu strategis didapatkan dari analisa suatu permasalahan dengan salah satunya adalah pohon masalah. Jadi metode untuk mencari isu strategis ini salah satunya adalah menggunakan metode pohon masalah. Berikut adalah manfaat dari penggunaan metode pohon masalah dalam melakukan penstrukturan persoalan adalah A. Memandu mempertajam penyusunan perencanaan karena detail dan mencangkup permasalahan yang didefinisikan secara jelas. B. Identifikasi dan formulasi masalah inti yang menjadi isu. C. Pohon masalah mengecek hubungan kausal yang logis. D. Analisis dan identifikasi sebab langsung, sebab tidak langsung, dan akar masalah. E. Pohon masalah meletakkan pernyataan masalah pada posisi paling atas dari pohon masalah sebagai perwujudan masalah. Kita masuk ke pembahasan ya guys. Jawabannya pasti A. Karena apa guys? Karena yang A ini merupakan salah satu manfaat dari penggunaan metode pohon masalah dalam penstrukturan persoalan. Nah, yang sedangkan B sampai E ini adalah langkah-langkahnya guys. Oke, kalian nggak percaya lihat di pembahasan tuh, ya kan? Bisa lanjut guys? Oke, siap, lanjut. Nomor 22. Sensus penduduk antar sensus 2015. Jadi tahun 2015 dulu guys dilakukan yang namanya antar sensus. Itu sebelum sensus 10 tahun di pertengahan itu ada yang namanya antar sensus 5 tahun sekali. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil antar sensus itu kira-kira mencapai 269 juta. Akeh temen ya guys. Tahun 2020. Berdasarkan data sensus, Indonesia akan mengalami masa bonus demokrasi hingga 2045.
naik terus penduduknya guys, susah nyari kerja nanti. Bila dilihat dari perspektif kewilayahan, berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus 2015 menghasilkan fakta bahwa penduduk Indonesia mayoritas tinggal di perkotaan. B. Penduduk Indonesia mayoritas tinggal di pedesaan. C. Penduduk Indonesia mayoritas usia tidak produktif. E. Penduduk Indonesia mayoritas usia produktif. E. Penduduk Indonesia mayoritas perempuan. Jawabannya adalah yang A, guys. Hasil antar sensus tahun 2015 menghasilkan fakta bahwa penduduk Indonesia mayoritas tinggal di perkotaan, guys. Kemudian yang kedua juga sebenarnya dia benar, guys. Penduduk Indonesia mayoritas usia produktif sebenarnya, tapi yang paling mendasar adalah penduduk Indonesia mayoritas tinggal di perkotaan, karena di sini yang ditanyakan adalah dari perspektif kewilayahan ya, guys. Jadi kalian kalau baca soal ini harus lebih cermat, guys, dan harus bisa mengatur waktu ya, guys, karena waktunya cuma 90 menit besok. Kita masuk ke pembahasan. Sensus penduduk antar sensus SUPAS 2015 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia mayoritas tinggal di perkotaan, di mana jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk tidak produktif. Jadi jawabannya tadi yang A. Jangan terkecoh ya, guys. Oke, lanjut ke soal nomor 23. Yang bukan salah satu penyebab dan merupakan alasan paling umum mengapa orang-orang melakukan urbanisasi adalah orang melakukan urbanisasi pindah dari desa ke kota ngapain, guys? A. Banyaknya lapangan kerja di kota. B. Sarana dan prasarana di kota lebih lengkap. C. Kehidupan kota yang lebih modern. D. Pendidikan kualitas tinggi lebih banyak. E. Banyak tempat hiburan. Ini yang bukan loh, guys, ya. Cermat dalam membaca soal. Jadi jawabannya adalah yang E. Masa orang mau urbanisasi dari desa ke kota, mau karaoke, ke tempat-tempat hiburan, guys. Mungkin kalau itu ya orang-orang yang udah banyak duit ya, guys, kayak kalian ini. Nanti kalau jadi PNS maksudnya. Oke, guys, lanjut ya, guys, ke pembahasan. Yang disebut dengan urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan untuk menetap dalam kurun waktu tertentu. Penyebab dan merupakan alasan paling umum mengapa orang-orang melakukan urbanisasi. Yang pertama, banyaknya lapangan kerja di kota daripada di desa. Yang kedua, sarana prasarana di kota lebih lengkap. Yang ketiga, kehidupan di kota lebih modern. Yang keempat, pendidikan berkualitas lebih banyak. Jadi jawabannya adalah yang bukan, adalah yang E, banyak tempat hiburan. Oke, lanjut, guys, kita masuk ke soal 24. Tapi iklan dulu ya, guys, biar kalian tidak jenuh. Kita iklan dulu biar terhibur. Nanti lanjut lagi ke pembahasan soal. Oke, guys, kita lanjut ke soal nomor 24. Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan kongruen, dan urusan pemerintahan umum. Di bawah ini yang merupakan urusan pemerintahan absolut adalah A. Pertahanan, keamanan, agama, justisi. Justisi ini adalah kependudukan, guys. Kemudian politik luar negeri, moneter, fiskal. Yang B, pertahanan, keamanan, agama, pariwisata, politik luar negeri, moneter, fiskal. Ini salah, guys. Ini kan urusan pemerintahan umum ini. Yang kongruen. Kemudian pertahanan, keamanan, agama, pertanian, kehutanan. Salah ini, guys. Yang hitam ini urusan kongruen. D. Pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik, luar negeri, perdagangan. Salah ini, guys. Kemudian yang E. Pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik, luar negeri, moneter, fiskal, transmigrasi. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, guys.
urusan pemerintahan absolut itu terdiri dari pertahanan, keamanan, agama, kependudukan atau justisi, politik luar negeri, dan moneter fiskal. Oke guys, kalian hafalin guys ini guys, jangan lupa. Lanjut ya guys ke soal nomor 25. Tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar. Pembangunan sarana dan prasarana di desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan tersebut tertuang dalam peraturan desa, yaitu Undang-Undang nomor berapa guys yang mengatur tentang desa? A. Undang-Undang nomor 4 tahun 2017, B. Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, C. Undang-Undang nomor 25 tahun 2003, D. Undang-Undang nomor 17 tahun 2019, E. Undang-Undang nomor 4 tahun 2014. Jawabannya adalah yang A. Pembahasannya, pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat desa. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, dan selanjutnya kalian bisa baca sendiri. Jadi jawabannya adalah Undang-Undang nomor 4 tahun 2017 mengatur tentang desa demi kesejahteraan desa. Oke, lanjut ke soal yang nomor 26. Ini nomor soal nomor 26 masih membahas terkait desa. Kalian jangan lupa pelajari terkait desa, karena ini soalnya ada beberapa yang keluar, nggak cuma satu. Agar suatu desa terpencil dapat berkembang, perencanaan transportasi seperti apa yang diperlukan? Jadi desa terpencil ini kan sarana transportasinya terbatas. Agar menjadi desa yang maju itu apa yang diperlukan guys? Kalau kalian sebagai perencana di situ, A. Warga desa membutuhkan kendaraan yang berfungsi sebagai alat angkut orang dan barang. B. Warga desa membutuhkan kendaraan yang dapat digunakan di lingkungan kota. C. Warga desa membutuhkan kendaraan yang berfungsi sebagai alat angkut barang dalam skala yang besar. D. Warga desa membutuhkan kendaraan yang masih sederhana. E. Warga desa membutuhkan kendaraan yang dapat membuat hasil panen. Jadi yang namanya desa itu sebenarnya perlunya adalah transportasi yang mampu mengangkut barang dan orang dalam jumlah yang besar. Jadi jawabannya adalah yang E guys. Jawabannya yang A maksudnya guys. Mohon maaf salah. Yang A maksudnya. Ke pembahasan. Biar lebih jelas kita masuk ke pembahasan aja guys. Kebutuhan warga desa, terutama petani, untuk meningkatkan perekonomian dengan mengangkut sendiri hasil pertanian ke pasar tanpa melalui tengkulak, biar untungnya banyak, hanya dapat diwujudkan apabila hasil panen warga desa dikumpulkan secara kolektif sehingga diperoleh jumlah yang signifikan dan optimal untuk efisiensi biaya transportasi. Warga desa membutuhkan kendaraan yang berfungsi sebagai alat angkut orang dan barang guys ke pasar. Jadi kalau nggak ada alat angkut orang dan barang, ini biasanya malah tengkulaknya yang datang, kemudian barangnya petani ditawar dengan harga yang sangat murah sehingga petani kurang sejahtera. Oke guys, nomor 27 ini terkait dengan kota. Tadi kita membahas desa, sekarang membahas kota. Khusus di kota besar seperti Indonesia, apalagi Jakarta, kemacetan lalu lintas hampir terjadi setiap hari. Entah sampai kapan permasalahan ini bisa selesai dialami. Berikut yang bukan menyebabkan kemacetan di kota besar adalah yang bukan. Ingat ya guys, harus cermat membaca soal. A. Kesadaran masyarakat tertib lalu lintas yang masih rendah. B.
sistem angkutan umum yang tidak mampu menjadi ikon kebanggaan bagi warga. C. Sistem tata ruang perkotaan yang mengabaikan dampak lalu lintas. D. Penyempitan jalan perkotaan dan pelebaran pedestrian. Pedestrian ini adalah tempat orang untuk jalan kaki di pinggir jalan. Yang E. Pertumbuhan jalan mampu menyeimbangi pertumbuhan kendaraan. Jadi jawabnya adalah penyebab kemacetan di kota besar adalah, kalian bisa baca sendiri, karena kesadaran penduduknya masih rendah terkait dengan lalu lintas, kemudian sistem pengangkutan umum yang tidak mampu menjadi ikon kebanggaan, yang sistem tata ruang perkotaan yang mengabaikan dampak lalu lintas, yang D. Penyempitan jalan perkotaan atau pelebaran pedestrian, yang E. Pertumbuhan jalan tidak mampu menyeimbangi pertumbuhan kendaraan. Jadi jawabnya adalah nomor 27 E. Pertumbuhan jalan mampu menyeimbangi pertumbuhan kendaraan. Harusnya tidak mampu ya menyeimbangi pertumbuhan kendaraan, sehingga terjadilah kemacetan. Kalian bisa lihat pembahasannya di sini guys, biar kalian lebih paham. Silahkan kalian hafalin dulu ya. Oke, lanjut guys ke soal nomor 28. Barang dan jasa publik merupakan barang dan jasa yang derajat eksklusivitasnya itu sifatnya habis, sehingga barang tersebut dikategorikan sebagai barang yang rendah. Karena barang itu disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBN atau APBD yang ditunjukkan untuk mendukung program dan tugas instansi tersebut. Adapun beberapa contoh barang jasa publik, yaitu barang jasa publik yang ditanyakan guys. Ini yang bukan. Adapun beberapa contoh barang jasa publik, yaitu kecuali. Jadi barang jasa publik ini merupakan penyediaan dari pemerintah untuk masyarakat guys, biar ekonominya lancar. Yang A, penyediaan kapal penumpang, jelas pemerintah yang menyediakan. B, penyediaan pelayanan kesehatan, pemerintah yang menyediakan. C, penyediaan pelayanan pendidikan, pemerintah yang menyediakan. D, penyediaan infrastruktur transportasi, pemerintah yang menyediakan. Kalau pemerintah yang menyediakan itu namanya barang publik guys, barang atau jasa publik. Nah, yang E, penyediaan sarana transportasi online, ini tidak termasuk dalam barang atau jasa publik. Kenapa? Karena transportasi online ini kan yang menyelenggarakan dari perusahaan swasta. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut ya guys ke soal nomor 29. Kalian tadi kan sudah melihat iklan ya guys, jadi kalian sudah cukup terhibur. Soal yang ke-29. Belakangan ini banyak program kementerian ke berbagai desa yang dilaksanakan dengan menggunakan fasilitator, seperti program PKH, Desa Mandiri, dan lain-lainnya. Di bawah ini yang merupakan tugas dari seorang fasilitator kecuali. Jadi belakangan ini guys banyak kementerian yang memiliki program-program ke desa langsung dan mereka menggunakan pihak ketiga atau fasilitator guys. Nah, tugasnya fasilitator ngapain aja? A, melakukan sosialisasi dan penyuluhan, udah pasti. B, melakukan seleksi calon penerima bantuan, udah pasti. C, mendampingi penerima bantuan dalam pemanfaatannya, pasti. D, menyusun laporan kegiatan, tentunya nyusun laporan, pertanggungjawabannya. Yang E, memberikan nasihat atau pendapat, ini tidak guys. Jadi seorang fasilitator ini tugasnya adalah memberikan hanya melaksanakan kegiatan, tidak untuk memberikan nasihat atau pendapat guys. Jadi tugasnya ini adalah yang A dan D, yang E ini salah. Lanjut ke soal yang nomor 30. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang, salah satu isinya mengatur tentang
pemanfaatan di kawasan perkotaan. Dalam setiap pembangunan di perkotaan, maka syarat yang harus dipenuhi adalah menyediakan ruang terbuka hijau. Berapa persen persentase penyediaan ruang terbuka hijau dalam pembangunan perkotaan? Jadi guys, ketika ada di kota, maka yang namanya pembangunan itu harus 30%-nya berupa RTH, ruang terbuka hijau. Jadi misalkan luasnya berapa bangunnya, maka 30% itu wajib berupa ruang terbuka hijau. Kalau tidak sampai 30%, itu sudah menyalahi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, sehingga nanti akan diberikan punishment tata ruang. Kita ke pembahasan. Ruang terbuka hijau atau RTH adalah area yang memanjang, berbentuk jalur atau area pengelompokan yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan tata ruang menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat. Mudeng ya guys. Lanjut guys ke soal nomor 31. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang, yang dimaksud dengan urban park connector adalah masih soal tata ruang guys. A. Menghubungkan RTH 1 dengan lainnya di setiap kota. Ini pasti ini jawabannya. B. Menghubungkan RTH 1 dengan kawasan waduk penampung banjir. C. Menghubungkan RTH 1 dengan kawasan tanaman kota. D. Menghubungkan RTH dengan kawasan permukiman. E. Menghubungkan RTH 1 dengan koneksi satu kota. Jadi jawabannya adalah yang A. Koridor ruang hijau kota merupakan urban park connector yang menghubungkan RTH 1 dengan lainnya di setiap kota. Jawabannya nomor 31 adalah A. Lanjut guys ke soal nomor 32. Koefisien Gini merupakan salah satu alat ukur ketimpangan pendapatan yang memenuhi 4 kriteria berikut kecuali A. Prinsip anonimitas, B. Prinsip independensi skala, C. Prinsip independensi populasi, D. Prinsip kesemetaan, E. Prinsip transfer. Jawabannya adalah prinsip kesemestaan, national principle. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut guys ke soal nomor 33. Berikut adalah dampak negatif dari inflasi adalah terganggunya stabilitas ekonomi, memburuknya distribusi pendapatan, C. Harga-harga barang naik sedangkan pendapatan tidak naik, D. Debitur akan mendapatkan untung, E. Kreditur akan mendapatkan nilai uang yang lebih kecil. Ini adalah kecuali. Pembahasan. Jadi guys, yang namanya inflasi ini merupakan suatu keadaan di mana ekonomi suatu negara menjadi kecenderungan naik harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu jangka panjang, yang disebut dengan kontinu karena tidak keseimbangannya uang dan barang. Inflasi dapat menyebabkan dampak positif dan negatif. Dampak negatifnya apa guys? Bagi kreditur atau pemberi pinjaman ini akan mendapatkan nilai uang yang lebih kecil. Kemudian orang-orang berpenghasilan tetap, harga barang naik, sementara pendapatan gajinya tidak naik. Ketiga, buruknya distribusi pendapatan, ketimpangan guys, ketimpangan pendapatan. Yang 4, terganggunya stabilitas ekonomi. Ini dampak negatif dari inflasi. Dampak positifnya ada guys, ternyata inflasi itu ada dampak positifnya guys. Apa aja? Pertama, debitur akan mendapatkan untung. Yang kedua, pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan biaya produksinya. Jadi, jawabannya yang bukan adalah yang
D. Debitur akan mendapatkan untung. Ini adalah dampak positifnya. Yang lain, yang A, B, C, dan E ini adalah dampak negatif. Kalian bisa pelajari guys di sini. Hafalkan ya guys, ini dampak positif dan negatif dari inflasi. Karena soalnya benar-benar keluar nanti guys. Lanjut ke soal nomor 34. Jadi soalnya ini nanti ada 40 soal guys. Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia. Suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu dengan lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Jadi globalisasi ini akan menyebabkan tidak adanya batas antar negara guys, terasa dekat ya guys. Globalisasi membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, di mana dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat, tingkat kehidupan manusia akan lebih baik. Tetapi di sisi lain, globalisasi juga membawa dampak negatif guys. Kecuali A. Dampak negatif, sikap individualistik, westernisasi, kebarat-baratan, pola hidup konsumtif, D. Kesenjangan sosial, E. Perubahan tata nilai dan sikap. Jadi jawabannya adalah yang E guys. Oke, dampak negatif globalisasi adalah individu, westernisasi, pola pikir konsumtif, dan kesenjangan sosial. Kalau yang perubahan tata nilai dan sikap ini adalah dampak positif dari globalisasi guys. Oke guys, paham ya? Bisa dicermati. Lanjut guys ke soal nomor 35. Ini terkait dengan konflik guys. Penyelesaian konflik antara GAM dan Indonesia melalui meja perundingan yang difasilitasi oleh sebuah LSM dari Filipina merupakan penyelesaian konflik dalam bentuk A. Koersi, B. Konsiliasi, C. Negosiasi, D. Arbitrase, E. Mediasi. Yang mana guys? Jawabannya adalah yang E guys, mediasi. Mediasi itu apa? Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian permasalahan dengan melibatkan seseorang atau lebih sebagai pihak ketiga. Merupakan pihak ketiga yang bisa diterima dalam artian pihak yang berselisih memberikan izin kepada pihak ketiga untuk membantu pihak yang berselisih untuk mencapai penyelesaian. Jadi jawabannya adalah mediasi. Lanjut guys ke soal nomor 36. Konflik. Penyelesaian konflik dilaksanakan kedua belah pihak yang terlibat. Mereka secara bersama-sama sepakat menunjuk pihak ketiga membuat keputusan atau wasit untuk menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik dimaksud berbentuk A. Arbitrasi, B. Mediasi, C. Konsultasi, D. Konsiliasi, E. Negosiasi. Jawabannya adalah yang A. Arbitrasi. Kalau penyelesaian konflik melalui wasit ya guys, ini adalah arbitrasi. Arbitrasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di hadapan pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan. Pihak ketiga akan mendengarkan bukti yang dimiliki oleh kedua belah pihak dan kemudian akan menentukan keputusan. Gitu guys. Jawabannya adalah A. Lanjut soal nomor 7 biar cepat ya guys. Ketika panen cabai melimpah, harga cabai akan menjadi murah karena cabai yang tersedia di masyarakat terlalu banyak. Sebaliknya, ketika panen gagal akibat serangan hama, harga cabai akan semakin mahal. Kebijakan yang harus dilaksanakan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut adalah A. Mengimpor cabai dari luar negeri dengan pajak yang tinggi. B. Menetapkan standar harga maksimum untuk penjualan cabai agar petani tetap mendapatkan laba. Petani melakukan diversifikasi penanaman jenis cabai. D. Menetapkan standar harga minimum untuk penjualan cabai agar petani tidak merugi. E. Memberikan subsidi kepada petani cabai dalam bentuk uang tunai ketika gagal panen. Jadi jawabannya adalah yang D.
D. Pembahasan. Kita lihat pembahasannya guys, kalau nggak baca jawabannya. D. Ketika panen cabai melimpah, harga cabai akan menjadi murah karena cabai yang tersedia di masyarakat ini terlalu banyak. Sebaliknya, ketika panen gagal akibat serangan hama, harga cabai akan semakin mahal. Kebijakan yang harus dilakukan pemerintah untuk menangani masalah tersebut dengan cara menetapkan standar harga minimum. Ingat guys, caranya adalah menetapkan standar harga minimum untuk penjualan cabai agar petani tidak merugi. Pemerintah harus menetapkan harga minimum agar petani mendapatkan harga yang cocok. Oke guys, jadi jawabannya adalah yang D. Ketika cabai lagi banyak, maka pemerintah harus menetapkan standar minimum. Lanjut soal nomor 38. Perangkat pengendalian pemanfaatan ruang diperlukan untuk mewujudkan tata tertib tata ruang. Salah satu alatnya adalah melalui penerapan mekanisme insentif dan disinsentif. Hal tersebut juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang atau Undang-Undang PR. Pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat yang didorong untuk melakukan pemanfaatan ruang dengan luas RTH melebihi ketentuan dalam RDTR atau mempertahankan kawasan lindung serta ketentuan lain yang terkait. Adapun bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat yakni bentuk insentif fiskal dan non-fiskal. Insentif fiskal diberikan pemerintah dapat berupa apa guys? A. Kompensasi, B. Sewa ruangan, C. Kemudahan perizinan, D. Keringanan pajak, E. Keringanan retribusi. Jadi jawabannya yang C guys. Jadi bagi swasta atau masyarakat yang telah mengalokasikan pemanfaatan wilayah ini melebihi 30%, maka dia akan mendapatkan insentif, yaitu berupa kompensasi, kemudian sewa ruangan, keringanan pajak, dan keringanan retribusi. Itu guys, kalau misalkan kemudahan perizinan ini kan insentif yang sifatnya non-fiskal. Oke, kita ke pembahasan ya guys, biar enak. Adapun bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat yakni bentuk insentif fiskal dan non-fiskal. Insentif fiskal diberikan pemerintah dapat berupa kompensasi, sewa ruangan, urun saham, keringanan pajak, dan keringanan retribusi. Sedangkan bentuk insentif non-fiskal diberikan dalam bentuk pengadaan sarana dan prasarana, kemudahan perizinan, serta memberikan kompensasi KLB. Oke guys, lanjut ke soal nomor 39. Ledakan penduduk akan menyebabkan jadi kalau penduduknya terlalu banyak guys, ini akan menyebabkan A. Kesenjangan sosial semakin tinggi, B. Ekonomi meningkat, C. Fenomena lingkaran setan. Jadi kalau misalnya keluarga miskin, maka keturunannya akan miskin gitu guys. Itu lingkaran setan namanya. D. Kebutuhan perumahan meningkat, E. Alih fungsi lahan. Jawabannya adalah yang B, ekonomi meningkat. Lanjut guys, soal yang terakhir. Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha di Indonesia disebut prastudi, B. Studi kelayakan, C. AMDAL, D. Uji lingkungan, E. Studi akademik. Jadi jawabannya adalah yang AMDAL. Jadi namanya industri ini harus bikin AMDAL guys, agar lingkungan tetap terjaga sebelum dibuang. Limbahnya ini harus disaring dulu. Kita masuk ke pembahasan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha guys. Tujuan AMDAL apa? Kalian bisa baca sendiri. Tujuan AMDAL ini sebagai bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, kemudian membantu proses pengambilan keputusan tentang terkait lingkungan, memberikan masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha,
kemudian memberikan masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, pokoknya terkait dengan lingkungan hidup. Kemudian memberikan informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan. Jadi jawabannya adalah nomor 40D, guys. Oke guys, pembahasan soal terkait dengan bocoran soal SKB CPNS untuk perencana ya guys, terutama perencana ahli pertama dan jabatan pelaksana perencana yang lain yang jumlahnya banyak. Ini tetap mengacu pada soal perencana ahli pertama guys. Oke guys, terima kasih guys sudah mengikuti pembelajaran terkait dengan bocoran soal SKB CPNS. Semoga kalian dapat bermanfaat setelah menonton video saya. Jangan lupa guys, mohon bantuannya ya guys untuk subscribe, like, dan komen channel YouTube saya biar saya senang untuk membuat video-video yang selanjutnya yang bermanfaat bagi sesama. Oke guys, mohon maaf bila saya banyak salah dalam membuat video ini. Ini adalah video bocoran soal SKB CPNS formasi perencana yang terakhir, sudah tidak ada part 4, jadi adanya part 1, 2, dan part 3. Kalian harus tonton semua ya guys. Semoga kalian nanti dalam tes SKB diberi kemudahan, kelancaran, dan mendapat ranking yang paling atas sehingga kalian bisa lulus menjadi CPNS dan menjadi PNS yang amanah guys. Amin. Oke guys, terima kasih telah mengikuti channel YouTube saya ya guys. Jangan lupa guys selalu tonton terus channel YouTube Aryan Ngapak. Dadah, sampai jumpa di lain episode.